ini kita bisa lihat di sini ada kain 2 panel dengan sangat besar sekali. Motif parang, ini motif sangat klasik. Tadinya adalah motif terlarang karena yang diciptakan oleh raja pasti. Untuk memperoleh motif ini biasanya didahului dengan meditasi atau puasa selama berapa hari, baru kemudian para raja itu mencipta motif. Mumpung lagi di Museum Tekstil, yuk kita sekalian lihat wastra yang lain, yaitu wastra batik. Jadi kalau tadi tenun adalah teknik pembuatan dari benang hingga menjadi kain. Sedangkan batik ini adalah applied surface design. Jadi desain yang diterapkan di atas kain yang telah jadi. Nah, ini kita lagi berada di pavilion galeri batik di Komplek Museum Tekstil. Kita bisa lihat dindingnya itu ada motif-motif ornamen dari batik cap yang terbuat dari tembaga. Kemudian ini ada display kain batik yang sedang proses. Kemudian kalau di sisi sini kita bisa lihat para donatur yang membantu terwujudnya koleksi di sini ya. Ini kita bisa lihat di sini ada kain 2 panel dengan sangat besar sekali. Motif parang, ini motif sangat klasik. Tadinya adalah motif terlarang karena yang diciptakan oleh, saya agak lupa sebenarnya, raja pasti. Entah Hamengku, entah Paku Alam, atau ini itu harus saya harus remind lagi gitu ya. Tapi untuk memperoleh motif ini biasanya didahului dengan meditasi atau puasa selama berapa hari, baru kemudian para raja itu mencipta motif. Dan ada makna-makna filosofi yang sangat dalam. Ini per item ini ada nama-namanya ya, seperti yang di tengah kotak ini ada istilahnya melinjo. Melinjo itu apa sih? Kayak emping itu loh, yang buat bahan emping. Nah, itu. Tapi kenapa emping? Itu saya kurang paham. Yang jelas motif-motif ini adalah stilasi dari apa yang ada di sekitar lingkungan hidupnya. Jadi fauna itu keberagaman hayati itu juga tertuang di sini. Karena batik itu sudah jadi identitas kain Indonesia ya. Jadi sekarang batik itu bukan hanya menjadi monopoli penduduk Jawa, tapi di Sumatera kita juga bisa lihat batik dengan gaya Sumatera. Kemudian sekarang berkembang juga di Kalimantan juga ada pembuatan batik dengan gaya Kalimantan. Bahkan di Jakarta sekarang untuk identitas Betawi dibuat batik motif Betawi. Mungkin nanti kita bisa lihat terakhir ada batik motif Betawi. Nah, selain identitas wilayah, kemudian identitas masa dari periode, kita juga bisa lihat identitas sejarah itu satu lagi. Di sini ini disebutnya kain hokokai. Kenapa kain hokokai? Karena kain ini diciptakan terutama pada masa pendudukan Jepang. Jadi kita bisa tahu range-nya antara 42 sampai 45. Kemudian selera gambar dan warnanya kita bisa lihat ada kupu-kupu, bunga. Ini adalah selera pengaruh Jepang. Kemudian yang menariknya seringkali dibuat 2 sisi dengan agak miring, dibagi warna terang dan warna gelap. Ini tuh disebutnya kain pagi sore. Motifnya hokokai tapi jenis kainnya pagi sore. Jadi untuk penghematan, jadi satu kain bisa sisi yang terang dipakai di waktu pagi, sisi yang gelap diputer di waktu sore. Sore hari. Iya, jadi menarik sekali. 2 in 1 gitu kan. Gitu. Menarik ya. Kita bisa lihat batik ini ya. Ini dengan motif kapal, tapi ini berasal dari mana saya kurang paham. Kalau dilihat mungkin bisa dari Jawa Timur, dari gaya warnanya. Tapi mengenai periodenya kita bisa membaca bahwa kemungkinan besar batik ini diproduksi setelah Indonesia merdeka, karena kita bisa lihat di sini ada bendera merah putih. Artinya batik ini ya. diproduksi setelah tahun 45.
Jadi lucu ya membaca kain ya, bisa kita. Iya. Kemudian ini ada batik kontemporer. Jadi buatan baru dengan gaya yang lebih modern. Motifnya apa nih tadi? Kembang tebu ya. Jadi kemungkinan untuk selalu berkreasi itu bebas. Iya. Batik itu bukan cuma Jawa Tengah. Jadi kita bisa perkembangan batik paling luar biasa ada di Jawa. Dan kita bisa lihat karakter batik ini, batik Jawa Barat. Warnanya cerah. Dia ini dari Cirebon. Kita lihat motif yang paling terkenal ada Megamendung. Iya. Megamendung biasanya motifnya sederhana, hanya awan. Tapi dia gradasi warna itu bisa sampai 7 lapis. 7 lapis. Nah, itu yang membuat dia khas dan unik. Oke. Gitu. Jadi dihitung ya berapa lapis ya. Nah ini ya ini Jawa Barat, wilayah Jawa Barat semua. Kemudian ini kita bisa juga ya. lihat ke sebelah Ya, lewat sini. Nah ya? ini kita bisa lihat komposisi seperti sisik ya, air ya. Oke. Bisa sisik. Ini saya bisa lihat dia itu kan variasi ya, motifnya Ya. bervariasi dan dia memberi warna emas juga ya. Ya. sebenarnya. Untuk batik kadang-kadang ada aplikasi pewarnaan dengan tinta emas, itu kita sebut Prada. Tapi dia dengan zaman dulu apa sudah ada? Ini, Prada ini? Ada. Prada emas ada dari zaman dulu. Ada satu yang menarik di Cirebon. Di Cirebon itu perpaduan akulturasi budaya antara Cina, India, dan Persia. Itu juga menyatu di kain. Kita bisa lihat dia ada satu motif yang kita kenal dengan Paksi Nagaliman. Paksi adalah burung. Ya. Burung itu kita bisa kaitkan dengan pengaruh Persia. Kemudian naga pengaruh dari Cina. Kemudian liman adalah gajah, itu kita bisa lihat belalainya. Adalah kerajaan kendaraan raja-raja, kita bisa lihat di gambar kain-kain India. Jadi di sini akulturasi budaya itu menyatu, tidak ada yang tidak saling menonjol. Jadi blending kolaborasi ya. itu jadi semangat sebenarnya. Mungkin semangat kolaborasi itu yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita, dan kita bisa lihat teksnya, kita bisa baca ulang di kain. Iya. Jadi kekayaan wastra kita itu luar biasa, itulah. Iya benar. Kalau ini adalah koleksi-koleksi yang dari Jawa Timur, kita lihat pewarnaannya tidak se-soft dan secerah di Jawa Barat. Ya. Tapi dia juga tidak hanya coklat dan hitam, ada warna tapi dia lebih lebih kuat, warnanya lebih kuat gitu. Kita bisa lihat kayak gaya-gaya batik Madura dan Tuban. Tuban lebih banyak biru putih gitu. Dan ini kapas pintal tangan. Kapas pintal tangan lagi ya. Ya. Kemudian mungkin kita bisa lihat ke ruang sebelah lagi ya. Habis dari Jawa Barat, Jawa Timur, kita sekarang ke sentral batiknya yang benar-benar batik klasik itu. Nah, batik klasik itu terutama di Solo dan Jogja. Biasanya warnanya hanya putih, sogan atau coklat, dan biru atau indigo dan menuju ke hitam. Kemudian ini motif klasik yang disebut Tirto Tejo. Tirto Tejo. Itu mencerminkan air di persawahan, kemudian yang terpantulkan oleh matahari itu jadi airnya kayak dipandangnya tuh celap-celap. Itu simbol dari kemakmuran dari wilayah agraris. Kita tahu Jawa kan penghasil beras, agraris ya. Jadi motif-motif yang dibuat pun simbol-simbol dari kehidupan sehari-hari. Kalau di Jawa Barat atau di Pantura kita bisa lihat motif-motif binatang laut karena mereka kan nelayan gitu. Kemudian ada lagi yang menarik ini, ada kain tiga negeri. Kain tiga negeri. Ya, biasanya motifnya bunga dan warnanya terutama warna coklat sogan, indigo biru, dan merah. Merahnya itu merah khas, kalau disebutnya merah getih pitik dari merah darah ayam. Merah darah ayam itu hanya itu hanya pembatik Lasem. Dia mempunyai warna khas merah yang tidak bisa dibuat oleh pembatik wilayah lain.
Jadi pewarnaannya ada di 3 kota. Lasem untuk merah, biru biasanya di Pekalongan atau Cirebon. Kemudian Sogan atau coklatnya di Solo atau Jogja di Jawa Tengah. Makanya disebut 3 negeri karena dia ada produksinya, hanya bisa dapat di daerah pewarnanya, itu, pencelupannya warna itu. Iya. Jadi kain itu tadi jalan-jalan. Iya. Gitu. Menariknya perkembangan batik itu kita bisa juga lihat bahwa ada perkembangan batik yang dipengaruhi oleh kaligrafi Arab gitu. Jadi dia ini adalah kain yang diproduksi di Pekalongan tapi untuk pasar di Sumatera karena mungkin permintaan di sana umat muslimnya banyak. Jadi ada permintaan untuk batik dengan kaligrafi Arab. Jadi menarik sekali perkembangannya. Jadi kita nggak terpaku pakem banget gitu ya. Tapi juga selalu ada ruang untuk berkreasi. Ini apa ini? Kita bisa lihat di sini ada macam-macam bahan pewarnaan alami dan cap. Ini jadi ada cap kayu, ada cap dari tembaga. Umumnya yang sekarang adalah cap dari tembaga dan itu kita lihat ada cap dari limbah kertas tuh yang di tengah. Di dalam sini Ini ya? ini yang tengah ini. Ini saya lihat ini dari limbah kertas nih. Limbah kertas. Betul. Nah, kemudian ini adalah bahan-bahan pewarna sogan yang dari kulit kayu. Kulit kayu, Macam-macam kulit macam-macam kayu. ya. Betul, itu ada kulit kayu mahoni, macam-macam. Dan di belakang itu adalah canting, itu pena untuk menorehkan lilin panas untuk menggambar batik itu tadi. Iya. Jadi yang disebut batik itu adalah teknik membuat motif di atas kain dengan menorehkan lilin panas. Jadi kalau yang disepakati di Indonesia dan oleh UNESCO adalah penorehan lilin panas. Jadi kalau tidak menggunakan lilin panas itu bukan batik tapi kain dengan motif batik gitu. Jadi motifnya aja, tapi dengan teknik batik berarti dia harus ada lilin panas. Gitu. Lilin panas harus ada ya. Ya, entah digambar atau dicap. Oke. Gitu. Nah, kalau ini ini Proses. lilinnya ya. Ini menarik karena ini adalah proses dan di sini kita diperlihatkan ada 3 macam kompor. Ya. Yang tengah adalah kompor yang paling tradisional, kemudian berkembang menjadi kompor minyak. Ya. Dan sekarang menjadi kompor listrik. Nah, ya, jadi Kria itu berkaitan dengan teknologi. Jadi kita tidak anti teknologi tapi merangkul teknologi. Apa yang memudahkan kita gitu. Dan ini canting adalah penanya untuk menggambar lilin panas. Kemudian dia adalah tahapan. Jadi untuk memperoleh warna putih, coklat dan hitam. Ya. Ini kita harus setidaknya melalui berapa tahap tuh? 2, 3, 4, 5, 6 tahap. Jadi habis digambar, ditorehkan lilin, dicelup, dilorot itu dihapus lilinnya dengan air panas dan kemudian ditutup lagi, dicelup lagi, dibuka lagi. Jadi semakin banyak warna dan semakin tua warna berarti dia semakin prosesnya semakin panjang. Dan kita bisa lihat bahwa warna hitam itu tidak sekali celup warna hitam, tapi dia dari timpahan coklat dan biru. Oh iya. Nah, jadi dalam membuat desain batik kita juga harus paham proses. Jadi warnanya kadang kita membuat di atas kertas tidak bisa diwujudkan di atas batik karena pemahaman proses ini tadi yang perlu. Karena harus ada kombinasi beberapa Betul. warna untuk mendapatkan hasil yang terakhir itu ya. Ini wilayah art shopnya toko yang di museum, koleksi museum. Bisa dibeli Bisa dibeli ya? bisa dibeli. Oke. Dan ini di sini lucu nih. Kita lihat ada batik dengan motif ondel-ondel. Iya. Ini yang seperti yang tadi saya katakan desain baru untuk motif Betawi. Iya. Tapi untuk seorang seandainya dia mau menjadi seorang kolektor batik, apa aja ya yang dicari untuk menjadi suatu batik yang berharga? Biasanya itu seorang kolektor dia mempunyai preferensi masing-masing. Apakah dia akan mengkoleksi kain klasik atau mengkoleksi kain dari pembuat batik yang sudah ternama. Jadi sebenarnya untuk di Pekalongan kita bisa lihat beberapa nama pengusaha batik, rumah batik yang sudah generasi ketiga dan itu masih diproduksi sampai sekarang. Nah,
karya mereka itu juga jadi buruan kolektor karena masih menggunakan teknik tulis yang sangat halus dengan pewarnaan yang sangat intricate. Itu nilai dan masa produksinya lama. Jadi kehalusan motif, kerumitan, lama produksi itu jadi salah satu ini incaran. Faktor proses difficult, ya. Itu bisa. Tapi ada juga kolektor yang lebih apa ya, ingin mengkoleksi mengenai motif-motif yang punya cerita atau mengandung nilai filosofis. Itu juga ada. Jadi arah kolektor ini bisa beragam gitu. Ada yang suka mengkoleksi kain-kain klasik gitu, berarti dia lebih suka mencari makna di balik motif. Sedangkan kalau kain-kain daerah pesisir relatif lebih menggambarkan apa yang ada bunga, binatang gitu tanpa apa ya, arti pemikiran filosofis yang mendalam, tapi dia warnanya lebih dekoratif ya. Ya betul gitu. Kita bisa lihat tren sekarang tuh ecoprint, semua ecoprint gitu. Ecoprint itu adalah teknik mencetak daun yang ada yang mengandung zat tanin di atas kain. Jadi sebenarnya dia secara teknik dia bukan batik. Cuman karena batik itu sudah menjadi identitas kain Indonesia, jadi mungkin orang gampangnya aja disebut batik ecoprint gitu. Padahal secara tekstil ecoprint itu bukan batik, tapi dia hanya teknik cetak daun beneran, bukan gambar daun bukan ya, tapi daun beneran yang ada di alam dicetak di atas kain. Kemudian dia juga menggunakan pewarna alam yang bahan pewarna alamnya pun juga sering dipakai di batik juga gitu. Jadi blending gitu ya. Dan teknik ecoprint ini sebenarnya pertama kali diperkenalkan oleh seniman tekstil dari Australia. Namanya India Flint. Flint. Ya. Itu bisa di googling. Jadi mungkin sekarang eco-printer di Indonesia banyak sekali, tapi mungkin hanya sebagian kecil yang bisa tahu sejarah itu. Jadi kita harus memberikan kredit kepada orang yang memperkenalkan itu ya. Jadi ada baiknya juga. Nah, kita sudah keluar dari museum dan sebelum kita pulang, saya pengen berbincang-bincang sedikit. Boleh. Ya, Bu Luciana, kegiatan sekarang apa aja? Sekarang itu aku bikin studio eksplorasi tekstil di Malang. Jadi terinspirasi dari pengalaman bertemu pengrajin, artisan. Kemudian saya sendiri juga backgroundnya tekstil gitu. Jadi aktivitas saya sekarang lebih banyak mengeksplorasi tekstil. Jadi seperti ini yang saya pakai. Ini karya saya kolaborasi sebenarnya, karena karya tekstil itu jarang sekali yang dikerjakan oleh satu orang. Seperti tadi kita lihat kolaborasi. Ini juga karya kolaborasi dari rajutan pengaruh Eropa, kemudian di batik di Jawa, kemudian juga ada di rajut kait. Ini juga pengaruh Eropa karena saya tinggal di Malang. Malang itu kota apa ya? Kolonialismenya kuat, sehingga pengaruh teknik kait rajut itu di sana sangat apa ya, banyak kayak di Bandung gitu. Jadi saya ingin membuat sesuatu karya yang baru berdasarkan terinspirasi dari kekayaan yang terdahulu yang kita punya. Gitu. Jadi saya lebih banyak mengeksplorasi tekstil. Jadi ini karya-karya seperti ini untuk pesanan lokal atau juga ada yang dari luar negeri? Kebetulan untuk karya ini saya ada juga apa ya, untuk lokal, untuk market lokal dan luar. Dan kebetulan ini sudah diterima di Jepang gitu. Jadi memang konsepnya adalah rooted in tradition, jadi berakar dari budaya, tapi dia juga membawa menuju global, jadi bisa dipakai oleh masyarakat urban dimanapun gitu. Jadi tidak membawa apa ya yang sangat etnik atau tapi tampilan yang baru gitu. Jadi kriya itu harus hidup
sesuai zamannya. Jadi saya tekniknya tetap teknik yang tradisional dengan alat-alat sederhana, tapi tampilannya lebih modern yang sesuai dengan masyarakat sekarang. Gitu. Jadi waktu setahu saya Bu Luciana pernah dapat penghargaan, ya kan? Itu menurut mereka itu dengan faktor apa aja bisa terpilih? Jadi sebuah desain, sebuah karya itu ternyata yang selama ini kita pahami bahwa karya itu desain itu bagus. Ternyata ada kriteria-kriteria lain yang sebenarnya sebuah desain itu harus mencerminkan memudahkan kehidupan manusia. Kemudian bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi seperti karya ini saya menggunakan rajutan benang bambu. Jadi benang memang saya masih impor. Tapi saya olah di double dan pilin sendiri di studio saya. Kemudian benang ini terinspirasi dari tadi batik tiga negeri itu. Kayaknya jalan-jalan. Jadi benang ini juga jalan-jalan menemui pengrajin yang satu, artisan yang satu ke artisan yang lain. Jadi mereka bertemu master-masternya di rumahnya masing-masing, sehingga master-master kriya ini bisa bekerja, tapi juga bisa menginspirasi tetangga sekitarnya, tapi juga masih punya waktu untuk menjaga keluarga. Biasanya karena kriawan itu perempuan dan dia punya kewajiban jaga anak, besar. Nah, kalau mereka bisa bekerja di rumah, artinya mereka bisa bekerja, memperoleh penghasilan, tapi juga bisa dekat dengan keluarga. Nah, ternyata hal-hal seperti itu juga menjadi bagian dari sebuah desain yang baik. Gitu. Luar biasa. Ya, Bu Luciana, saya dengar ada karya batik show. Apa itu, Bu, yang batik show-nya? Batik show itu adalah batik yang menggunakan motif penanggalan kalender Cina, jadi zodiak yang binatang, 12 binatang. Di situ saya ingin bicara tentang keragaman. Jadi berbagai macam karakter itu mencerminkan kita masing-masing individu punya karakter masing-masing, tapi bisa bersatu dalam satu kalender, dalam satu siklus kehidupan. Intinya kita bicara dengan keragaman. Kemudian pengaruh budaya itu bukanlah sesuatu yang tunggal dan steril, tapi saling mempengaruhi. Itu kita harus terima dengan sewajarnya dalam kehidupan kita. Jadi lambang-lambang show ini semua ditaruh ke atas tekstil menjadi batik, kain batik, dan itu adalah show-show yang 12 show itu. Betul, dan eksplorasinya juga menggunakan cap. Capnya ada yang dari cap limbah kayu. Saya juga ingin upcycle. Sekarang kita krisis iklim, limbah-limbah banyak. Jadi itu bagian kecil untuk upaya upcycle limbah kayu. Kemudian ada juga yang dari cap material limbah kertas. Itu jadi kita eksplorasi banyak hal di situ. Jadi bukan pakai ininya tembaga. Lagi ya, tembaga, pakai kertas ya. Waduh, eco friendly. Baik, Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita semua, dan semoga usaha Bu Luciana dan karya-karya itu makin bagus dan makin top lagi. Saya sih inginnya kita bisa melihat dunia itu melalui kain. Iya, betul juga. Jadi kita membawa kain kita itu mengekspresikan apa yang kita melihat ya. Jadi kita bangga menggunakan kain Indonesia. Dari tekstil, kebudayaan Indonesia ini bisa membawa kemana-mana ya. Dan ini adalah budaya yang hidup, bukan budaya yang mati gitu, tapi budaya itu hidup gitu kan. Kita hidup dengan budaya, jadi kita harus bangga dengan budaya kita. Iya, betul. Ya, terima kasih Bu Luciana atas waktunya dan sudah sharing ya pengetahuannya. Semoga teman-teman yang mendengar dan melihat video ini bisa menambah wawasannya juga. Semoga bermanfaat dari cerita, pengalaman, dan pengetahuan yang masih dangkal ini
Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya juga mohon maaf Bu jika ada yang kesalahan dalam kata atau rupa. Terima kasih lagi dan sukses terus ya Bu. Terima kasih. Sampai jumpa teman-temannya.